Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang telah subscribe di video saya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Buat kalian yang belum tahu tentang video saya, silahkan lihat-lihat aja di. Buat kalian yang pengen ngebuka bengkel atau pengen usaha bengkel sendiri ya. Di video kali ini saya akan tunjukkan part-part apa aja yang diperlukan buat membuka sebuah bengkel, ganti oli dan shockbreaker. Berikut kelengkapan yang dibutuhkan buat kalian yang pengen buka usaha bengkel sendiri atau bengkel rumahan. Ini untuk part-part yang biasa aja. Untuk membuka sebuah usaha bengkel, kalian membutuhkan untuk kunci-kuncinya dulu. Di kunci yang dibutuhkan di sini adalah kelengkapan kunci set, terutama di kunci pasring ya. Kita membutuhkan kunci, bentar, ini hilang semua kuncinya. Ini, bentar ya. Ini kunci 12. Ini harusnya ada nih. Jadi kunci 8, kunci 10, 12, 14, ini 17 pasring, 19 pasring, 21 pasring, sama 24 pasring. Buat ringnya kalian juga harus ngelengkapin sebenarnya, karena dibutuhkan juga untuk usaha bengkel oli dan shockbreaker tuh biasanya membutuhkan part-part ini. Jadi sama seperti yang kunci ring pas, ini kunci ring-ring, kunci 8, 10, 10, 12, ini 14, 17, 19, 17, 19, 21 sama 22, 24. Ini juga butuh nih. Ini adalah kacamata safety buat waktu ganti oli. Kunci shock sendiri yang dibutuhkan di sini adalah kunci shock 8, kunci shock 10, shock 11, kunci shock 13. Kalau itu ya biasanya mobil-mobil Eropa dia butuhnya kunci shock 13. Di sini ada kunci shock 14, kunci shock 19, ini 17. Buat Honda biasanya 17, kunci shock 21 sama 24 nih. Selain kunci shock kita juga butuh buat part selain kunci shock tuh sambungan pendek. Sambungan pendeknya ini untuk sambungan 3/4. Ini sambungan panjangnya, sambungan panjang sama sambungan buat buka filter oli atau persneling bisa. Ini juga, ini juga harus ada nih kunci roda nih. Kunci roda mulai dari 19, kunci roda berapa, 19 dan teman-temannya di sini, lihat sendiri aja lah. Buat sambungan ini buat membuka persneling ya, ini patah sih udah lama sambungannya. Mulai 8/10 ini ada sambungan 5/16 atau 3/16 sampai sambungan yang paling gede. Sambungan yang paling besar tuh 13/14. Selain butuh part-part seperti kunci shock sama sambungan-sambungan, kita juga butuh kunci T. Ini gunanya buat melepas baut-baut yang agak panjang ya. Kunci T8, kunci T10 sama 12 biasanya. Yang dibutuhkan lagi di sini ada juga buat di sini dari Britools. Lah buat yang ini kalian wajib tahu nih, ini kunci Inggris ya. Ini kunci serbaguna, serba bisa dia. Kunci 12 made in Japan, L dari Japan. Jadi kunci yang sangat berguna banget. Ini kunci serba bisa. Selain part di atas sama kunci Inggris juga dibutuhkan buat ini ya, pneumatic tools. Ini shotgun ya, bukan shotgun tembak tapi buat ngebuka baut nih. Masukin angin kompresor dari sini, nanti ini buat R dia mundur ngebuka, F itu buat ngencengin.
Sini ada 1 2 3 itu untuk levelnya. Katakanlah dia di level 1 ya, berarti tekanannya nggak terlalu tinggi. Level 2 itu sedang, 3 itu kencang banget. Kalau kencengin buat kencang banget di level 3. Nah ini juga penting buat baut roda. Misalnya ngebuka baut roda kan butuh tekanan pertama, dia bukanya pakai baut roda plus ini palu, kita juga butuhin di sini. Ada juga part yang dibutuhkan buat ngebuka filter oli. Ini harus sedia untuk part ukuran mangkok filter oli mulai dari 63, 64, 66, 72, 74, 79, ini 79, 79, 79,5, 89 sampai 94 sampai 100,5. Ini cakram yang kemarin buat di video saya yang kemarin tuh buat membuka filter oli. Ini toolsnya harus wajib ada buat buka bengkel. Satu lagi yang wajib ada juga multitester, di sini harus punya ya buat bengkel, soalnya dia ngukur arus. Misalnya ngecek pengisian mobil atau ngecek arus drop, itu juga bisa dari sini. Selain kunci-kunci yang dibutuhkan juga harus ada yang namanya jack stand atau dongkrak buaya. Di sini dongkrak buaya yang biar awet tuh sebenarnya yang 2 ton aja, jadi kuat buat angkat mobil, terus cenderung lebih awet. Ini pemakaian sampai 3 tahun. Kalau misalnya pemakaian normal sih aman-aman aja ya. Ini dongkrak buaya. Sama satu lagi alat yang penting juga di sini. Kalau misalnya usaha ngebuka bengkel mobil, kalau nggak ada alat ini juga susah juga ya. Ini alat dibutuhkan adalah, ini produk dari RAASM. Ini produk oil section, dia buat ngisi persneling sama gardan. Jadi nanti cara makainya gini nih ya. Ini pertama dikendorin dulu, ini buat isi anginnya. Terus kita buka tutup yang di sini nih. Tutup yang di sini kita buka. Habis itu kita isi oli persneling, misalnya isi persneling manual ya kan. Masukin di sini olinya terus ditutup. Setelah itu tutup lagi baut yang di sini nih buat isi angin. Habis ditutup baru diisi angin. Pastikan tekanannya di angka 2 atau 30 ya. Bisa di sini 2 atau 30. Itu udah cukup sebenarnya buat ngisi angin. 2 atau 30 cukup. Nah, habis itu cara ngisinya. Ini kan ada yang namanya, ini modelnya pencetan ya, ini lebih gampang. Di sini di ujung selang, ini kan selang ya. Di ujung selang, di sini tuh bisa diputer. Kalau ke kanan dia buat membuka, ini ke kanan buat membuka, ke kiri buat menutup. Jadi dibuka ke kanan, habis itu ini dipencet. Nanti kalau ada tekanan angin dia akan keluar, dipencet dia baru keluar ngisi ke gardannya ya kan. Kalau sudah full biasanya bautnya akan luber kayak gini contohnya nih ya. Kalau kita tekan dia keluar. Di sini. Ya dia keluar kayak gitu contohnya. Itu contoh aja ya. Kalau ada anginnya kencang dia keluarnya lebih kencang. Selain alat buat ngisi oli persneling atau gardan, dibutuhkan di sini juga harus ada yang namanya alat cas aki. Jadi kita biasanya sandingannya kan kalau untuk membuka bengkel mobil atau motor kan harus ada alat cas aki. Misalnya bengkel mobil ganti oli nih, pasti sandingannya harus ada alat cas aki. Soalnya kenapa? Nanti kalau sewaktu-waktu ada orang nanyain, Mas bisa ngecas apa enggak, kan lumayan nambah-nambah income gitu kan ya. Alat cas aki yang di sini dipunya mesin dari Delta. Ini lumayan besar ya. Ini untuk alat cas aki bisa buat 6 sampai 12 volt atau 18 sampai 24 volt. Untuk cara operasinya sendiri bisa dipelajari kalau udah beli ya. Ya ini buat
gambaran aja buat kalian yang pengen buka bengkel mobil, biasanya apa-apa part yang perlu dibutuhkan gitu kan. Yang nggak kalah pentingnya juga corong ya, buat ngisi oli sendiri itu juga perlu corongnya. Jadi kalau nggak ada corong kita ngisinya masa dituang langsung kan nggak enak ya. Selain corong kita juga butuh yang namanya buat kaleng tampung oli nih. Misalnya bengkel kalian yang pengen kalian buka nggak ada tempat buat masuk, biasanya kan kalau bengkel tradisional dia ada lubang tuh di dalamnya buat ngebuka baut olinya biar gampang. Cuman kalau misalnya kalian nggak bisa nih, cukup pakai bak ini aja sebenarnya sudah bisa, karena ada dongkrak, nanti bisa buat dongkrak juga gitu kan. Jadi kaleng oli ini buat nampung oli bekasnya, nanti kalau udah dituang di sini ya ini cukup lah buat 8 liter, ukurannya segini cukup buat 8 liter. Selain part-part yang tadi saya kenalkan ke kalian, juga butuh olinya juga. Kalau misalnya nyetok oli ya bertahap aja sih ya. Untuk oli sendiri Astron biasanya Motul, mobil luar ya lumayan mewah ya, cuman mau di stok juga nggak apa-apa. Untuk Motul high-tech atau Shell Helix Ultra yang agak mahal ini kan. Untuk Shell Helix Ultra sendiri ini per liternya menyentuh angka 239 sampai 220-an ya, jadi lumayan mahal untuk kelas mobil mewah biasanya kalau untuk Helix Ultra. Toyota sendiri SAI 5W30 ini juga bisa di stok buat kalian yang ingin buka usaha, kelasnya Toyota Fastron, terus Prima XP itu kan. Selain itu juga pastikan ruang tunggu di bengkel kalian tuh bersih. Misalnya ruang tunggunya pakai kursi yang stainless steel misalnya, kayak di rumah sakit gitu kan, otomatis orang yang ganti oli di bengkel kita juga bakalan nyaman. Selain juga Aqua gelas ya, walaupun bukan merek Aqua, di sini kan ada merek nih, misalnya Aqua merek Montoya, di sini kan kita ada nih Aqua merek Montoya produksi dalam negeri atau produksi daerah kalian yang murah aja ya. Ya seenggaknya buat nilai plus lah di bengkel kalian. Kalau misalnya customer datang ya kan terasa aus, bisa minum gratis dari Aqua, otomatis kan secara nggak langsung bakalan meningkatin penjualan kalian juga gitu kan. Kalau customer nyaman, otomatis dia bakalan balik lagi buat ganti. Ya itulah alat-alat yang kalian butuhkan buat buka bengkel mobil ya. Seenggaknya ya dilengkapin lah, mulai kunci-kuncinya, part-partnya, terutama ruang tunggu. Biasanya kalau ada orang ganti oli tapi ruang tunggunya nggak nyaman, nah orang itu biasanya nggak bakalan balik lagi bengkel kalian. Jadi diharapkan ya ruang tunggunya dikasih yang spesial, kasih gratis kopi atau ya itulah part-part yang dibutuhkan dalam membuka usaha sebuah bengkel mobil, ganti oli sama seenggaknya kalian juga harus melengkapi part-part seperti kuncinya dulu, jadi kunci sama ruang servis. Yang gak kalah pentingnya adalah ruang tunggu dulu, jadi kunci sama ruang servis. Yang gak kalah pentingnya adalah ruang tunggu. Ruang tunggu itu penting sekali. Kenapa? Seandainya ada customer ganti oli di bengkel kita tapi ruang tunggunya nggak nyaman, secara nggak langsung customer tersebut nggak bakalan balik lagi ke bengkel kalian. Kenapa? Karena dia ngerasa, oh saya ganti oli di sini tapi kok nggak ada pelayanan sama sekali gitu kan. Jadi walaupun bengkel kalian di daerah yang misalnya daerah pedesaan atau apa, kalau pelayanan kalian bagus, terus bersih, ruang tunggunya nyaman, secara nggak langsung bakalan narik customer yang dari kota bakalan ke desa buat ganti oli di bengkel kalian. Ya itulah tips dan trik, semoga bisa membantu buat kalian lakukan yang apa-apa part yang dibutuhkan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa di klik tombol merahnya ya.